Shalom saudaraku, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di Zoom PD Victory pada malam hari ini. Saya berdoa semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sophia. Saya bersyukur diberi kesempatan kembali untuk bisa bersaksi di PD Victory melalui Zoom di malam hari ini. Nah, saya dulu pernah bersaksi bagaimana Tuhan memproses hidup saya melalui badai rumah tangga. Saya menyadari bahwa badai ini terjadi karena memang saya ikut ambil andil maksudnya dalam menciptakan badai tersebut. Waktu itu saya saksikan bahwa saya menikahi suami saya bukan karena cinta, tetapi ada maksud terselubung dengan memanfaatkan suami supaya saya hidup bebas. Padahal ketika saya punya niatan untuk memanfaatkan suami, di mata Tuhan itu salah dan saya harus bayar harganya dengan harga yang sangat mahal. Penuh air mata, kepahitan dan kesedihan, kepedihan yang sangat mendalam dan cukup lama. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan YouTube-nya Ibu Eli dan saya bersyukur lewat pengajarannya dan saya praktekkan. Maka terlepaslah saya atau kami dari badai tersebut. Singkat cerita, kenapa saya bisa pulih? Nah, yang pertama adalah saya memutuskan untuk berubah. Karena bukan orang lain yang harus berubah, tetapi saya yang berubah. Karena kita manusia tidak bisa merubah orang lain, tetapi hanya Tuhanlah yang bisa merubah manusia. Lalu yang kedua, saya fokus pada Tuhan, bukan pada masalah atau orang lain. Dan yang ketiga, saya lepaskan pengampunan. Saya percaya kepada Tuhan bahwa ketika saya melepaskan pengampunan, maka saya akan memperoleh kelegaan. Bahkan firman Tuhan juga berkata, siapa yang mengampuni, maka ia akan diampuni. Selanjutnya saya tidak lagi menggenggam dengan sangat kuat orang-orang yang saya cintai. Saya belajar untuk melepaskan karena saya percaya suami, siapapun itu, orang-orang yang kita cintai adalah milik Tuhan. Jadi biarlah bagiannya Tuhan yang melakukan hal tersebut. Ketika mereka hidupnya tidak benar atau mereka hidupnya menyakiti orang lain, dan biarlah kita serahkan saja sama Tuhan dan kita percaya itu bagiannya Tuhan. Karena kalau kita ambil bagiannya Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa. Kita akan tidak pernah sanggup. Jadi bagian kita adalah berdoa, tetapi bagian Tuhan adalah mengubahkan orang tersebut untuk bisa pulih dan kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah saya berhasil pulih, apa yang saya rasakan? Yang pertama adalah sukacita. Saya bersukacita, saya bisa lagi mengucap syukur, saya mengalami kelegaan dan saya mampu mengucap syukur. Tidak ada hari tanpa mengucap syukur. Karena ketika saya menarik nafas kehidupan ini, itu oleh karena kemurahan, anugerah, kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saya. Jadi tidak ada alasan saya untuk tidak bersyukur. Yang kedua adalah damai sejahtera dan jiwa ini rasanya tenang banget saudaraku. Dan yang ketiga saya bisa bangun mezbah lagi, bisa nyembah lagi dan berdoa lagi. Lalu saya bisa lebih sabar. Saya bisa bersabar dengan apapun. Dan hati ini rasanya plong seperti terlepas dari beban berat. Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Dan berkat yang saya terima lebih banyak lagi. Saudaraku, saya mau cerita bahwa sekarang saya sudah ada di daerah Halmahera, tepatnya kota Tobelo. Pada tanggal 21 Mei 2025 saya tiba. Dan saya
terima, mungkin ini adalah panggilan Tuhan untuk saya. Kenapa saya bilang ini adalah sebuah panggilan? Karena ketika saya tiba di Tobelo, saya dipercayakan untuk bergabung dengan sebuah sekolah yang ternyata sekolah itu di dalamnya ada anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu kami mulai bersaut-sautan dengan pimpinan yayasan, dengan kepala sekolah. Kami bersepakat untuk kami mau membuka sekolah inklusi, yang mana di dalamnya ada anak-anak berkebutuhan khusus, ada anak-anak normal yang belajar bersama-sama di dalam ruangan kelas yang sama dengan kurikulum yang sama tanpa melihat perbedaan. Jadi ini juga adalah kerinduan saya, dan Tuhan sudah jawab di bulan ini, tepatnya di tanggal 21 saya tiba, berarti tanggal 26 saya bertemu dengan yayasan dan kami melakukan pembicaraan, kami meeting, dan akhirnya disepakati untuk kami bisa membuka sekolah eksklusif ini, inklusi ini. Saudaraku yang dikasihi, berkat Tuhan bukan hanya berbicara tentang harta benda, bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi kepuasan rohani Tuhan berikan kepada kita semua. Jasmani, kepuasan jasmani tinggal Tuhan tambah-tambahkan. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Saudaraku, bagaimana dengan hubungan kami dengan suami? Semuanya baik-baik saja. Ketika kita berpikir semuanya akan baik, bahkan sungguh amat baik, maka jadi. Jadi ketika mindset kita positif, maka semuanya akan jadi positif. Jadi kembali lagi, apa yang kita pikirkan itulah yang jadi. Apa yang kita perkatakan itulah yang jadi. Dan sampai dengan saat ini saya masih terus belajar untuk memperkatakan perkataan yang baik. Saya tidak mau lagi hidup di masa lalu, menangisi kesedihan saya, menangisi masalah saya, menangisi semua yang terjadi dengan hidup saya, dan itu sia-sia, tidak ada gunanya. Tetapi ketika saya ganti dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan percaya, fokus sama Tuhan, buka mezbah Tuhan, kembali lagi untuk semakin intim dengan Tuhan, semakin kenal hati Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semuanya disediakan Tuhan dengan amat dahsyat, dengan amat ajaib. Saudaraku, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya selalu berkata kepada jiwa saya, hai jiwaku, kembalilah tenang. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Saudaraku, akhirnya saya menerima banyak sekali. Dan yang ajaibnya adalah saya jadi paham tentang buah-buah roh. Dan saya diberikan pengertian tentang buah-buah roh ini, yaitu saya diberi pengertian tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya bersyukur saya dibukakan mata hati rohani saya, dan sehingga buah-buah roh itu bisa saya rasakan, bisa saya nikmati. Itu lebih daripada emas permata. Saudaraku, kiranya kita semua diberkati dengan kesaksian saya ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada tutur kata yang tidak tepat, tetapi saya berdoa semoga kesaksian ini bisa menginspirasi untuk setiap kita, dan juga bisa memotivasi kita untuk kita kembali kepada Tuhan, karena yang utama adalah Tuhan, bukan apapun hal yang ada di dunia ini.
Karena tujuan kita adalah bertemu dengan Tuhan. Jadi yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita menuju kepada Tuhan itu. Misi dan visi apa yang akan kita lakukan untuk kita supaya sampai kepada Tuhan dengan memperoleh mahkotanya. Terima kasih, demikian kesaksian saya di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.